bisa dapat mobil baru, terus juga bisa dapat uang, bisnisnya yang berjalan di luar perkiraan. Yang tadinya mengiranya itu masih tanggal sekian, ternyata lebih awal dia udah dapat job lagi dan uang selalu mengalir. Tiba-tiba ada yang transfer tanpa dirinya ini tahu, dan orang yang transfer baru konfirmasi, gue barusan transfer tuh udah beberapa hari. Nah itu lo boleh pakai untuk apa aja. Mungkin bagi anda yang beranggapan ya, yang biasa anda ini nyinyir, biasa anda ini yang nggak percaya dengan namanya keajaiban, pasti akan mengira video ini settingan atau video ini adalah sesuatu yang dikarang. Padahal itu anda nggak belajar dan anda nggak percaya yang namanya keajaiban. Mungkin persepsi anda, kenapa nggak menghadirkan narasumbernya? Ya, saya sangat menjaga privasi orang-orang saya ya. Orang-orang yang dekat dengan saya selalu menjaga privasinya. Apapun yang dia ungkapkan, pasti saya bikin kontennya dengan seizin orangnya ya. Apa yang saya buat itu bukan sebuah karangan, bukan sesuatu yang mengada-ada, tapi ini adalah sesuatu yang real. Dan mungkin kalau yang berpendapat kalau nggak ada narasumbernya itu berarti bohong, ya siapkan uang anda, saya kenalkan orangnya, dan anda berani kasih jaminan apa untuk kita. Nah dari situ saya akan memperkenalkan siapa aja sih yang udah ya saya ulas kisahnya, mereka yang melakukan testimoni langsung kepada saya, dan tentu saja anda cukup menyiapkan minimal 20 juta untuk tiket perjalanannya ya. Nanti saya akan perkenalkan kepada anda ya harga tiket di luar penginapan dan lain-lain ya. Kenapa dirinya bisa dapat mobil yang dia impikan, terus dirinya bisa dapat ya pokoknya kemudahan soal keuangan juga. Saya akan membagikan seperti biasanya 5 poin yang nanti teman-teman bisa pelajari dan mungkin teman-teman bisa terapkan ya, karena di sini saya tetap membagikan apa yang teman saya atau orang saya itu melakukan. Jadi teman-teman bisa terapkan juga, dan ini universal ya untuk siapa aja. Nggak peduli anda tinggal di mana, nggak peduli anda dilahirkan dari siapa, nggak peduli juga anda ini ya mungkin warna kulitnya apa, mau matanya belok atau sipit, itu bebas aja ya, karena apa, ini universal. Apa kabar sahabat debat? Tentunya selalu dalam berkelimpahan dan keharmonisan ya. Keajaiban hanya terjadi bagi orang yang percaya. Ketika anda nyinyir, ketika anda nggak mau belajar, anda tidak menambah wawasan dan menganggap orang yang melakukan ya kegiatan-kegiatan yang itu bisa mendatangkan sebuah keajaiban ataupun sesuatu yang nggak disangka-sangka, kalau itu pendapatnya bagi anda adalah sesuatu yang nggak mungkin, ya selamanya anda nggak akan pernah mungkin mendapatkan apa yang anda inginkan. Dan kita langsung mulai di poin pertama. Apa yang dilakukan oleh orang ini adalah apa? Teman-teman sebenarnya udah bisa pelajari dari video-video semuanya ya, dari video-video sebelumnya. Yang pertama itu adalah afirmasi yang jelas. Nah, jadi afirmasinya itu harus jelas. Mau kita apa, kita mau bagaimana, itu kita harus jelas. Jangan kita berubah-ubah, terus kitanya nggak spesifik. Nah, itu yang membuat segala sesuatu itu terlambat. Segala sesuatu itu tidak akan pernah segera kita dapatkan, atau malah bahkan tidak pernah kita dapatkan. Ketika kita menginginkan sesuatu, itu harus spesifik. Kita harus jelas dulu. Misalkan nih, kita menginginkan mobil, ya mobilnya apa, warnanya apa, nilainya berapa, terus serinya apa, interiornya bagaimana. Nah itu kita harus melibatkan semua itu. Masalah nanti itu dapatnya bagaimana, jangan dipikirin. Bahkan orang ini juga nggak memikirkan dia nanti dapatnya bagaimana, dia nanti prosesnya bagaimana, itu nggak dipikirin. Yang jelas apa yang dilakukan itu adalah sesuatu yang rutin dan itu selalu jelas. Dan bahkan misalkan nih ada sesuatu yang dirasa kurang tepat, dirinya juga nggak segan-segan untuk melakukan evaluasi. Jadi kita nggak boleh idealis ya. Misalkan oh ini salah, tapi kita ngotot, enggak, ini bener lah, ini kemauan gue gini. Ketika kita seperti itu, alam semesta itu juga punya versinya. Jadi kalau kita memaksakan ya nggak bisa. Kita harus memperjelas afirmasinya, kita harus menyelaraskan diri kita. Masalah prosesnya nanti alam semesta itu yang akan mengarahkannya. Jadi apa yang kita pikirkan, apa yang kita inginkan, itu alam semesta nanti yang akan menyesuaikan dirinya untuk kita. Yang jelas kita hanya fokus aja, kita perjelas, kita harus spesifik. Terus kita juga harus melakukan itu secara
ya mungkin bisa berkala juga ya. Dalam artian berkala gini, hari ini kita melakukan, besok kita melakukan lagi. Jadi nggak dalam sehari itu gitu terus ya. Kita lanjut di poin kedua. Rutin melakukan visualisasi. Rutin melakukan visualisasi di sini adalah begini. Jadi kita melakukan visualisasinya itu bagaimana? Kita udah mengendarai atau kita baru punya atau kita hanya membayangkan aja, weh mobilnya bagus banget ini. Weh, uang gua banyak nih. Apakah seperti itu? Tentu saja enggak. Kita rutin bervisualisasi itu harus melakukan. Misalkan kita pengen mobil, meskipun nanti waktunya kita terpisah ya antara mobil, uang dan lain-lainnya itu dipisah-pisah. Tapi ketika kita melakukannya, misalkan mobilnya bagaimana, terus baunya itu kita harus juga menggambarkan. Lalu bagaimana sih nyamannya berkendara? Kita udah menggunakannya nih jalan-jalan bareng keluarga, terus kita bisa nyaman dalam mobil itu sambil mendengarkan musik kesenangan kita atau kesukaan kita. Nah itu afirmasinya atau visualisasinya seperti itu. Dan libatkan perasaan kita atau vibrasi kita bahwa semua itu sudah kita miliki dan semua itu udah kita dapatkan. Bener-bener kita harus merasakannya. Yang dilakukan adalah seperti itu. Nah, selanjutnya habis itu apa? Nilai uang yang banyak dan mudah. Nah, ketika sudah melakukan visualisasi soal mobil, dilakukan lagi visualisasi soal keuangan dan itu jedanya minimal adalah 1 jam dari visualisasi sebelumnya. Ketika sudah melakukan visualisasi tentang mudahnya uang yang masuk, dirinya selalu menerapkan apa? Ya, pokoknya dia udah menerima. Dia udah mendapatkannya, dia sudah mendapat transferan mungkin ataupun cash atau ya terserah lah bagaimana polanya itu teman-teman bisa gambarkan sendiri ya. Karena apa? Ya semua itu ada prosesnya dan semua itu nggak boleh dipaksakan dan itu kita nggak boleh memaksakan waktu juga. Lanjut di poin ketiga. Nah, poin ketiga sebenarnya ini bulanan ya, kita sering melakukannya ya, yaitu adalah moon water. Nah, moon water di sini kan sering kita bahas juga dan teman-teman juga udah praktek, ada yang udah berhasil dan teman-teman juga ada yang mungkin masih bertanya-tanya bagaimana nih kok belum ada hasilnya. Nah, itu bisa didiskusikan juga. Dirinya juga rutin melakukan moon water ya. Dan di situ ditulis secara spesifik juga bahwa semua apa yang diinginkan sudah dimiliki. Ya maksimal 7 juga. Jadi seperti teman-teman yang lain, seperti kita semua saat melakukan moon water. Nah, moon water ini kenapa kita harus melakukannya? Ya sebenarnya bukan harus sih, tergantung teman-teman sendiri. Intinya, kita jangan hanya memaksa alam semesta ini untuk mengabulkan permintaan kita atau dia mengirimkan sesuatu yang kita inginkan. Namun, kita juga harus menyatu. Dalam artian menyatu dengan energinya. Ketika energi kita udah menyatu, yang namanya alam semesta ini nggak terbatas loh. Dia luas banget. Nah, dari situ ketika kita udah menyatu, maka energi kita ini akan semakin kuat dan segala hal yang kita inginkan itu semua akan cepat banget terjadi. Nah, teman-teman yang udah pernah melakukan moon water atau yang baru tahu mungkin dari video ini apa itu moon water, nah silahkan ya belajar yang namanya moon water. Atau bagi teman-teman yang sudah menerapkannya, ya selamat ya, Anda tinggal mengembangkan aja. Dan ingat, jangan paksakan waktunya. Kita nggak tahu waktunya kapan, terus bagaimana nanti polanya. Itu semua akan menyesuaikan sendiri. Dan ketika udah klik dan itu udah menjadi pilihan kita atau itu udah menjadi waktunya kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, kita bisa langsung mendapatkannya. Ada yang dapatnya 1 per 1, ada yang dapatnya mungkin langsung 6, ada yang mungkin beberapa dulu, atau bahkan ada yang belum dapat juga. Karena apa? Itu harus dievaluasi dulu. Di mana sih kelirunya? Apa yang harus diperbaiki? Nah, seperti itu ya. Jadi teman-teman bisa gunakan yang namanya moon water itu tiap bulan ya. Saya pasti infokan kok. Tanggalnya berapa, terus nanti jamnya berapa, apa yang dipersiapkan. Biasanya beberapa hari sebelum hari H itu saya udah menginfokannya kepada teman-teman. Kita lanjut di poin keempat. Tidak menceritakan kepada siapapun. Nah, ketika kita memiliki impian atau kita udah memiliki sebuah tujuan yang mungkin untuk moon water ataupun untuk kehidupan kita sehari-hari, kita tidak boleh menceritakan kepada siapapun. Karena apa? Nanti itu akan menjadi blocking. Ketika itu menjadi blocking, teman-teman yang rugi sendiri. Kenapa? Ada energi-energi yang kurang baik yang itu akan menghambat. Jadi boleh menceritakan ketika itu sudah didapatkan.
Nah, ketika itu masih dalam proses, itu belum didapatkan, jangan pernah diceritakan, jangan pernah menerka-nerka. Ketika kita menerka-nerka, itu biasanya malah justru cancel. Jadi biarin aja itu semua terwujud dulu. Nah, ketika semua itu udah terwujud, barulah nanti kita boleh menceritakan kepada orang lain sebagai motivasi, sebagai masukan ke orang lain, atau ya mungkin Anda pengen memberikan dorongan kepada orang lain juga. Karena apa? Anda sudah mendapatkan ilmunya dari channel ini, Anda udah mendapatkan banyak manfaatnya, terus Anda berbagi ke orang lain biar mereka juga bisa merasakan apa yang Anda rasakan. Itu malah saya sarankan harus. Kenapa? Dengan Anda berbagi ilmu, maka ilmu akan semakin banyak yang Anda terima. Begitu juga ketika kita melakukan kebaikan, maka kebaikan itu akan semakin banyak yang kita terima juga. Dan kita lanjut di poin kelima, terima dengan gembira. Kita juga harus menerima sesuatu yang kita dapatkan itu dengan gembira. Jangan kita mengeluh, wah maunya Fortuner, kenapa dikasihnya baru Avanza? Nah, itu nggak boleh. Terima dengan gembira. Toh kita udah mendapatkannya, ya. Meskipun itu ternyata, ya udah lu belajar dulu, lu sesuaiin dulu. Nah, ketika kita udah menyesuaikan, tiba-tiba, dapat satu lagi, berarti Anda dapat dua. Nah, itu mungkin terjadi. Enak kan? Jadi, misalkan nih, Anda menerima sesuatu, Anda mengeluh, ya malah justru yang tadinya Anda dapatkan itu akan diminta kembali. Tapi ketika Anda menerima dengan gembira, malah ditambah. Yang tadinya seperti yang saya bilang tadi, Anda pengen Fortuner, dikasih Avanza. Anda udah gembira dulu, Anda terima dengan syukur. Habis itu apa? Nggak begitu lama, dapat lagi yang namanya Fortuner, sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Nah, besok lagi ternyata, dikasih lagi nih jalan rezekinya, duitnya mudah dapet. Terus ya mungkin kalau Anda kerja ini ada peningkatan dalam jabatan Anda atau karir Anda, terus Anda bisa mendapatkan bonus-bonus yang gede. Nah, keren banget kan? Enak itu seperti itu ya. Jadi teman-teman, apa yang saya sampaikan di sini adalah sesuatu yang nyata ya, yang dialami oleh ya mungkin banyak orang di sekitar saya, dalam artian orang-orang yang kenal dengan saya, dan mereka selalu berinteraksi, mereka selalu diskusi, dan mereka juga menerapkan yang namanya law of attraction. Meskipun teman-teman nggak menyimak, orangnya nggak ada atau bagaimana, tapi yang kita sampaikan nyata. Karena kalau kita tampilkan orangnya, belum tentu nanti dirinya kenapa-napa kita ikut bertanggung jawab. Nah, itu resiko juga kan. Dan dirinya juga nggak mau diekspos, dirinya nggak mau dikenal juga. Kalau teman-teman memang mau seperti orang-orang yang memang banyak saya ceritakan juga, nanti masih ada lagi ya. Yang ini juga lebih luar biasa, dan itu entah nanti di bulan apa. Yang jelas di bulan ini saya usahakan, tapi ya teman-teman harus simak terus video saya sampai habis ya. Lebih hebat lagi dan pengalamannya sangat luar biasa, dan ini impiannya tinggi, dan tentu saja dia dari nol, dari nggak punya apa-apa, dan sekarang hidupnya jauh lebih hebat lagi ya. Jadi banyak belajar, dan percayalah keajaiban itu ada, dan kita selalu mendapatkan keajaiban setiap hari. Sukses berkelimpahan.